Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmala Faiza, mewakili kelompok 5 akan memaparkan analisis atraksi wisata dan daya saing di Jatim Park 2, Coban Rondo, dan Pantai Balikambang. Berdasarkan pendekatan SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan berkelanjutan sebagai destinasi wisata unggulan di Malang Raya. Sebelum berlanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Muhammad Naufal Ramadan, ada Devin Blestama, ada Triman Tobe, dan saya sendiri, Fatmala Faiza. Jatim Park 2. Jatim Park merupakan kawasan wisata terpadu yang berada di Kota Batu, Jawa Timur, dengan konsep edutainment atau education and entertainment yang menggabungkan unsur pendidikan dan hiburan. Dikelola oleh Jawa Timur Park Group atau JTP Group, kawasan ini memiliki berbagai destinasi unggulan, seperti Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, yang menawarkan wahana permainan, kebun binatang, museum, hingga taman bertema. Dengan fasilitas yang lengkap, inovasi wahana yang terus berkembang, serta lokasi yang strategis di daerah pegunungan yang sejuk, Jatim Park menjadi salah satu destinasi wisata keluarga dan edukasi paling populer di Indonesia, serta memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan sektor pariwisata Kota Batu. Berikut adalah foto yang menggambarkan suasana di Jatim Park 2. Selanjutnya, analisis SWOT Jatim Park 2. Strength atau kekuatan. Yang pertama, konsep wisata edukasi terpadu yang menggabungkan kebun binatang modern, museum satwa, dan konservasi lingkungan. Kedua, koleksi satwa beragam, termasuk satwa langka dari berbagai negara. Ketiga, fasilitas lengkap dan terawat, seperti restoran, area istirahat, toilet, musola, dan toko souvenir. Selanjutnya yaitu lingkungan yang bersih, nyaman, dan tertata dengan baik. Dan yang terakhir yaitu citra merek yang kuat sebagai salah satu destinasi wisata edukasi terbaik di Indonesia. Lalu weakness atau kelemahan, yang pertama, harga tiket relatif lebih tinggi dibandingkan objek wisata biasa. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengunjungi seluruh area. Yang ketiga, ramai pada musim liburan, sehingga antrian wahana dan fasilitas menjadi lebih panjang. Yang terakhir yaitu, sebagian aktivitas dilakukan di area terbuka, sehingga bergantung pada kondisi cuaca. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Nomor 1, meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata edukasi dan konservasi. Yang kedua, potensi kerjasama dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan untuk program edukasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, seperti aplikasi interaktif dan tiket online. Lalu yang terakhir, pengembangan wahana baru untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan taman hiburan dan kebun binatang lain di Indonesia. Yang kedua, penurunan jumlah wisatawan akibat kondisi ekonomi atau bencana alam. Yang ketiga, perubahan tren wisata yang mengharuskan inovasi wahana secara berkelanjutan. Yang terakhir, risiko munculnya wabah penyakit pada satwa yang dapat memengaruhi operasional dan kepercayaan pengunjung. Kesimpulannya, Jatim Park 2 memiliki keunggulan pada konsep edutainment yang memadukan rekreasi, konservasi, dan pembelajaran dengan memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan serta ancaman. Jatim Park 2 dapat terus menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Destinasi wisata selanjutnya yaitu Coban Rondo. Coban Rondo merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di Kota Batu, Jawa Timur. Objek wisata ini memiliki air terjun setinggi sekitar 84 meter yang berada di kawasan pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan hutan pinus yang asri. Selain menikmati keindahan air terjun, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas rekreasi seperti labirin taman, outbound, camping, berkuda, panahan, juga bersepeda. Didukung oleh fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah dijangkau, Coban Rondo menjadi pilihan wisata yang cocok untuk keluarga, pelajar, maupun pecinta alam.
Keberadaan objek wisata ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, melalui peningkatan sektor pariwisata dan juga usaha. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari Coban Rondo. Strength atau kekuatan yang pertama memiliki keindahan alam berupa air terjun setinggi kurang lebih 84 meter dengan suasana sejuk dan asri. Yang kedua, lokasi strategis di Kota Batu, mudah diakses dari Malang maupun Batu. Yang ketiga, fasilitas wisatanya lengkap, seperti parkir luas, toilet, musola, warung, penginapan, area outbound, juga area-area lainnya. Lalu selanjutnya tersedia beragam aktivitas menarik seperti camping, outbound, labirin taman, berkuda, panahan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, sudah dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Malang Raya. Weakness atau kelemahan dari Coban Rondo yaitu yang pertama, area wisatanya cukup luas sehingga membutuhkan waktu lebih untuk dapat menjelajah. Lalu yang kedua, keramaian pada akhir pekan dan musim liburan menyebabkan kepadatan pengunjung. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Lalu selanjutnya, beberapa fasilitas perlu perawatan dan pembaruan secara berkala. Dan yang terakhir, transportasi umum menuju lokasi masih terbatas. Opportunities atau peluang dari daya tarik wisata Coban Rondo yaitu yang pertama meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata alam ekowisata. Yang kedua, potensi pengembangan fasilitas dan wahana baru yang lebih inovatif. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan komunitas, sekolah, dan perusahaan untuk kegiatan outbound atau edukasi lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan media digital dan promosi online untuk menarik lebih banyak wisatawan. Dan yang terakhir, dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Lalu threats atau ancaman terhadap daya tarik wisata Coban Rondo. Yang pertama, persaingan dengan destinasi wisata alam lain di Malang Raya dan sekitarnya. Yang kedua, potensi kerusakan lingkungan akibat sampah dan aktivitas wisata yang tidak terkendali. Yang ketiga, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Selanjutnya, perubahan iklim yang dapat memengaruhi kondisi alam dan debit air terjun. Lalu yang terakhir, fluktuasi jumlah wisatawan yang dipengaruhi kondisi ekonomi. Destinasi yang terakhir yaitu Pantai Balekambang. Pantai Balekambang merupakan salah satu destinasi wisata pantai paling terkenal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang sering dijuluki sebagai Tanah Lotnya Jawa Timur, karena memiliki pura yang berdiri di atas Pulau Ismoyo dan dihubungkan dengan jembatan ke daratan. Pantai ini menawarkan hamparan pasir putih, ombak Samudra Hindia yang indah, serta panorama alam yang memukau, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menikmati keindahan pantai, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bersantai, berfoto, menikmati kuliner khas pesisir, hingga mengunjungi Pura Amerta Jati sebagai salah satu ikon budaya di kawasan tersebut. Dengan fasilitas yang semakin lengkap dan akses yang terus berkembang, Pantai Balekambang menjadi salah satu destinasi unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Analisis SWOT Pantai Balekambang. Strength atau kekuatan yang pertama memiliki keindahan alam yang memukau, seperti pasir putih, laut biru, dan pemandangan sunset yang indah. Yang kedua, adanya Pura Amerta Jati di Pulau Ismoyo, sebagai ikon budaya dan daya tarik utama. Yang ketiga, lokasinya strategis, mudah diakses dari kota Malang, hanya sekitar kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Yang keempat, fasilitas wisatanya cukup lengkap, ada area parkir yang luas, toilet, musola, warung, juga penginapan. Yang kelima, citra destinasi yang sudah dikenal luas, sering dijuluki tanah lotnya Jawa Timur. Lalu yang terakhir, cocok untuk berbagai aktivitas wisata, rekreasi, fotografi, edukasi budaya, hingga camping. Lalu weakness atau kelemahannya yang pertama, fasilitas umumnya masih perlu peningkatan, terutama di musim liburan. Yang kedua, kebersihan pantai belum optimal, akibatnya sampah kiriman dari dan kurangnya kesadaran pengunjung. Yang ketiga, akses transportasi umum masih terbatas, baik menuju lokasi atau di sekitar lokasi. Lalu yang keempat, keramaian saat akhir pekan atau musim liburan dapat mengurangi kenyamanan. Lalu yang kelima,
Ombak di beberapa area cukup besar, sehingga membatasi aktivitas berenang. Opportunities atau peluangnya yang pertama, meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata alam dan budaya. Yang kedua, potensi pengembangan ekowisata, wisata religi, dan wisata edukasi. Yang ketiga, dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan promosi wisata. Yang keempat, peluang kerjasama dengan komunitas lokal dan pelaku usaha untuk meningkatkan layanan wisata. Yang kelima, pemanfaatan media sosial dan digital marketing untuk menarik wisatawan lebih luas. Lalu yang terakhir threats atau ancamannya, yang pertama persaingan dengan destinasi wisata pantai lain di Jawa Timur, yang kedua kerusakan lingkungan akibat sampah, abrasi, dan aktivitas wisata yang tidak terkendali. Yang ketiga, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang dapat memengaruhi keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Yang keempat, penurunan jumlah wisatawan akibat kondisi ekonomi atau bencana alam. Yang kelima, potensi berkurangnya nilai budaya jika tidak dikelola dengan baik. Implikasi kebijakan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap Jatim Park 2, Coban Rondo, dan Pantai Balekambang, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, yaitu yang pertama, penguatan diferensiasi destinasi. Setiap destinasi perlu mempertahankan keunggulan uniknya. Jatim Park 2 difokuskan sebagai wisata edukasi modern, Coban Rondo sebagai wisata alam dan petualangan, serta Pantai Balekambang sebagai wisata bahari dan budaya. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas jalan, transportasi umum, area parkir, fasilitas sanitasi, pusat informasi wisata, serta akses bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Yang ketiga, penerapan pariwisata berkelanjutan, yaitu pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, pengendalian kapasitas pengunjung atau carrying capacity, dan juga penggunaan energi ramah lingkungan. Yang keempat, penguatan promosi digital. Strategi pemasaran perlu memanfaatkan media sosial, platform digital, virtual tour, serta kolaborasi dengan konten kreator dan travel influencer untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui pengembangan UMKM, penyediaan homestay, pemandu wisata lokal, kuliner khas daerah, serta ekonomi kreatif, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara luas. Lalu yang terakhir yaitu kolaborasi multipihak. Sinergi antara pemerintah, pengelola destinasi, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media dengan melalui pendekatan pentahelix perlu diperkuat untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing destinasi wisata. Sebagai penutup, 3 destinasi tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu pariwisata berkelanjutan dan masyarakatnya sejahtera. Yang pertama, karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Jatim Park 2, Coban Rondo, dan Pantai Balekambang memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing destinasi. Yang kedua, keunggulan masing-masing destinasi. Jatim Park 2 unggul dalam inovasi wahana edukasi dan fasilitas modern. Coban Rondo memiliki kekuatan pada keindahan alam dan wisata petualangan, sedangkan Pantai Balekambang menawarkan perpaduan wisata bahari, panorama alam, dan nilai budaya yang khas. Ketiga, arah pengembangan yang strategis. Pengembangan ketiga destinasi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, inovasi atraksi wisata, pelestarian lingkungan, transformasi digital, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu meningkatkan daya saing destinasi secara berkelanjutan. Lalu yang keempat, kolaborasi untuk daya saing berkelanjutan. Dengan strategi pengelolaan yang tepat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ketiga destinasi tersebut diharapkan dapat terus menjadi ikon pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing tinggi serta memberikan pengalaman wisata yang berkualitas.
Fokus dan strategi pengembangannya, yang pertama peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanannya harus prima agar wisatawan dapat puas. Yang kedua, inovasi atraksi wisata. Harus kreatif, edukatif, dan bernilai tambah. Yang ketiga, pelestarian lingkungan. Harus menjaga alam untuk pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi untuk promosi dan layanan. Lalu yang terakhir, pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat lokal untuk manfaat yang merata. Manfaat bagi masyarakatnya dan daerahnya, secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Secara sosial, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Secara budaya, dapat melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal. Secara lingkungan, menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Tujuan akhirnya menjadikan Jatim Park 2, Coban Rondo, dan Pantai Balekambang sebagai ikon pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga wisata alam Indonesia, khususnya di Malang Raya, terus berkembang dan menjadi kebanggaan kita bersama. Sekian dari kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.